Demi untuk melumpuhkan beberapa tentara penjajah dari Jepang, seorang gadis Tiongkok melatih dirinya berbagai macam teknik bertarung. Dan untuk lebih jelas tentang bagaimana aksi sang gadis mengusir mundur tentara Jepang, maka langsung saja kita mulai ke alur ceritanya. Raimu kenal aku ya, orang ngomong sing ora-ora dancuk. Diceritakan bahwa beberapa kota besar dari Tiongkok telah dikuasai oleh beberapa tentara Jepang. Beberapa pembesar termasuk wali kota Tiongkok, mencoba beraliansi dan berada di pihak Jepang. Namun, beberapa patriotis dari Tiongkok tetap memilih untuk melawan dan melumpuhkan tentara Jepang demi kemerdekaan negaranya. Di suatu malam di salah satu kota Tiongkok, kita diperlihatkan dengan jenderal Jepang yang menguasai kota tersebut. Diceritakan bahwa di malam tersebut, sang jenderal Jepang sedang mengadakan pesta yang mana merupakan ulang tahun dari kota yang dikuasainya. Beberapa penjilat dari tokoh-tokoh pembesar Tiongkok datang, termasuk wali kota dari tempat tersebut. Di lain sisi, terlihat juga beberapa patriotis yang hendak menyerang guna melumpuhkan sang jenderal dan beberapa pengkhianat negaranya. Ketika misi penyerangan hendak dimulai, ternyata sang jenderal sudah mengantisipasi akan hal tersebut. Yang mana, ia menempatkan beberapa penembak jitu di sekitar lingkungan. Karena kejadian tersebut, sang istri meminta izin kepada suaminya untuk pulang terlebih dahulu dengan kedua putrinya. Sang jenderal yang menganggap situasi telah aman, ia mencoba untuk melanjutkan pestanya. Namun ternyata, rencana lain dari sang patriot Tiongkok belum usai. Beberapa prajurit Jepang berhasil dilumpuhkan. Meskipun di sini sang jenderal telah tertembak, namun sang wali kota penjilat berhasil untuk menyelamatkannya. Di dalam perjalanan, sang jenderal mencurigai istri dari wali kota yang mungkin terlibat dalam penyerangan tersebut. Dan nampaknya memang benar. Ketika sang wali kota menemui istrinya, ia melihat sang istri yang sedang berkemas untuk pergi. Ketika sang wali kota hendak membunuhnya, ia menyadari kedatangan dari salah satu patriot Tiongkok. Di sini, sang patriot mencoba untuk membantu istri wali kota untuk kabur. Namun, sang wali kota tidak membiarkannya begitu saja. Ia memerintahkan beberapa anak buah dari Jepang untuk mengejarnya. Merasa dirinya terkepung, sang patriot mencoba berpencar dengan membawa salah satu putri dari sang wali kota. Diketahui bahwa sang kakak bernama Li Hua, sedang sang adik bernama Qiner.
Di sini, sang istri bersama dengan putri terkecilnya berhasil tertangkap. Menyadari jika istrinya dapat menjadi sebuah masalah, sang wali kota tidak segan-segan untuk membunuhnya. Namun di sisi lain, sang kakak bersama sang patriot mengetahui akan hal tersebut. 居然跟抗联沆瀣。 Sang patriot yang memutuskan untuk menjaga Li Hua, mengajarinya berbagai macam teknik bertarung layaknya kaum Adam. 13 tahun kemudian, terlihat Li Hua yang sudah tumbuh menjadi gadis perawan. Di lain sisi, terlihat sang jenderal yang sedang menyiksa beberapa patriot Tiongkok. Salah satu patriot yang ketakutan, membeberkan tempat tinggal dari klubnya. Ia juga mengatakan bahwa sang jenderal dan wali kota merupakan misi utama dari kaum patriot Tiongkok. Karena hal tersebut, sang jenderal mengutus beberapa anak buahnya untuk menggempur tempat tinggal dari Li Hua dan kawan-kawannya. Mengetahui hal tersebut, sang patriot menyerukan untuk menuju hutan. Menyadari jika situasi amat kurang menguntungkan, sang ketua patriot menyuruh Li Hua untuk menuju kota terlebih dulu. Di lain sisi, kita diperlihatkan dengan adik dari Li Hua yang kini juga telah tumbuh besar. Li Hua menuju ke salah satu toko yang mana bagian dari anggotanya. Di tempat tersebut, kita juga diperlihatkan dengan seorang pemuda yang nampaknya memiliki rasa terhadap Li Hua. Ketika pemilik toko sedang memberitahukan tentang misi, di waktu tersebut beberapa tentara Jepang datang. Mereka mencoba meminta kartu identitas dari beberapa pengunjung di tempat tersebut. Ketika Li Hua sedang bingung bercampur takut, sang pemuda dengan tenang menyelamatkannya. Sang pemuda mengatakan kepada para tentara tersebut jika Li Hua merupakan istrinya. Sang pemuda mengatakan jika kartu identitas mereka tertinggal di sebuah hotel ketika berbulan madu. Dan nampaknya, pertolongan dari sang pemuda tak sia-sia. Pemuda tersebut bernama Yugua. Diceritakan bahwa ia dan sahabatnya merupakan seorang pembunuh bayaran. Kedatangannya ke kota dari Li Hua, karena dirinya menerima pekerjaan yang mana itu dari sang wali kota. Sang wali kota mempekerjakan Li Hua untuk melindunginya dari para patriot Tiongkok. Namun tak hanya itu, sang wali kota juga memerintahkan Yugua untuk menyingkirkan seseorang yang mana adalah kapten dari patriot Tiongkok. Ketika rembugan sedang berlangsung, sang adik dari Li Hua pulang. Di sini, Yugua merasa aneh tentang wajah dari anak sang wali kota yang mirip dengan gadis yang ia temui di toko. Diceritakan bahwa sang wali kota telah menjodohkan adik dari Li Hua dengan sang jenderal Jepang. Yang mana upacara pernikahan akan dilakukan dalam beberapa hari lagi. 我不想嫁给松田一郎。好了，不说了。可是我跟他根本就没有感情，我不要。 Lain sisi, kita diperlihatkan dengan Li Hua yang sedang menyusun mekanik untuk penyerangan yang hendak dilakukan. Diceritakan bahwa sang patriot mendapatkan informasi jika sang wali kota bersama jenderal Jepang hendak menghadiri upacara peresmian tentang pesawat baru yang telah diproduksi. Di pagi harinya, Li Hua bersama sang patriot mencoba untuk melihat kondisi tempat yang hendak dilakukan penyerangan. Namun di waktu tersebut, pergerakan mereka diketahui oleh Yugua bersama sahabatnya. Di saat sang sahabat menemukan tempat persembunyian dari Li Hua, di sisi lain sang kapten patriot menyadari jika dirinya sedang buntuti. 出来吧。
Sang sahabat yang telah melihat wajah dari Li Hua, dirinya juga merasa aneh karena kemiripannya dengan anak dari sang wali kota. Namun di sini, Yu Guo bersikap seolah tak mempedulikannya. Ketika Yu Guo hendak menemui sang wali kota, dirinya mendengar sedikit perbincangan dengan sang jenderal Jepang. Yang mana, sang wali kota hendak mengirim beberapa barang sejarah milik Tiongkok menuju ke negara Jepang. Di pagi harinya, aksi penyerangan pun hendak dilakukan. Namun di sisi lain, terlihat juga Yu Guo bersama sahabatnya yang telah bersiap-siap. Ketika mobil yang diduga berisikan wali kota dan jenderal Jepang datang, aksi pun dimulai. Satu anggota dari Li Hua terbunuh. Dan hal tersebut membuat kemarahan besar di kubu Patriot. Di sini, mereka menyadari bahwa mobil tersebut hanyalah sebuah umpan. Dari jika posisinya terpojok, sang patriot memutuskan untuk menarik mundur. Namun ketika itu, Yu Guo bersama sahabatnya menghadang. Melihat kesungguhan dari Li Hua tentang upaya untuk kemerdekaan Tiongkok, ia memerintahkan sahabatnya untuk melepaskan mereka. Dan hal tersebut membuat sang sahabat amat sangat kecewa dengan tindakan Yu Guo. Dari tempat tersebut, sang sahabat mencoba untuk menemui sang wali kota. Ia memberikan informasi tentang markas dari Li Hua bersama anggota. Namun di waktu tersebut pula, sang adik mendengarnya. Karenanya, ia langsung menuju ke lokasi dari kakaknya. Gitu. Meskipun amat sangat kangen, namun mereka terlihat masih kaku-kakuan gitu loh. Sang adik yang menyadari kedatangan dari ayahnya, ia menyuruh sang kakak untuk melarikan diri dengan pakaiannya. Karenanya, sang ayah yang menganggap jika itu adalah Li Hua, ia dengan segan menembaknya. Li Hua yang mengetahui hal tersebut, mencoba untuk melarikan diri. Namun ketika di jalan, beberapa bawahan dari ayahnya menganggap bahwa itu adalah sang putri dari wali kota. Demi untuk memperlancar misinya untuk menghabisi sang jenderal dan wali kota, ia pun menyamar menjadi adiknya. Xiaoje, 是不是回房间休息一下呀？ Di malam harinya, Li Hua mencoba untuk melanjutkan misinya membunuh sang wali kota. Namun ketika itu, pergerakannya diketahui oleh sang tangan kanan dari ayahnya. Menganggap bahwa sang bawahan tersebut dapat membongkar penyamarannya, Li Hua pun melumpuhkannya. Di pagi harinya, sang sahabat dari Yu Guo mendatanginya.
ia merasa bahwa Yugua sudah seperti kakaknya sendiri. Karenanya, ia menyajak Yugua untuk berbaikan. Dari tempat meminum teh, Yugua bersama sahabatnya mencoba untuk menemui sang wali kota. Namun di sini, ia malah bertemu dengan sang jenderal Jepang. Sang jenderal Jepang menawari Yugua untuk bekerja sebagai keamanan pada upacara pernikahannya esok. Awalnya Yugua hendak melumpuhkan sang jenderal. Namun kedatangan dari Li Hua membuatnya mengurungkan niat. Dengan melihat gerak-gerik dari putri sang wali kota, ia mengetahui bahwa itu merupakan sosok Li Hua yang sedang menyamar. Diceritakan bahwa Yugua kini berada di pihak Tiongkok. Hal tersebut karena ia menyadari akan semangat dari patriot Tiongkok untuk kemerdekaan negaranya. Keesokan harinya, upacara pernikahan pun tiba. Terlihat sang patriot yang telah bersiap-siap untuk penyerangan. Ketika sang ayah menggandeng Li Hua, ia merasakan keanehan pada putrinya. Ketika ijab kabul hendak dimulai, Li Hua berniatan untuk menembak jenderal. Namun niatannya diketahui oleh sang ayah. Tembakan dari sang patriot membuat keadaan semakin heboh. Satu persatu dari tentara Jepang berhasil dilumpuhkan. Namun di sini, salah satu anggota dari Li Hua tertembak. Hal tersebut membuat kepedihan yang amat mendalam untuk Li Hua. Ketika sang patriot berhasil mendominasi pertempuran, di sini Li Hua hendak langsung membunuh ayahnya. Namun niatan dari Li Hua dihentikan oleh Yugua. Yugua menyadari bahwa beberapa tentara Jepang telah bersiap siaga di luar gedung. Karenanya, ia menjadikan mereka sebagai umpan agar dapat meninggalkan tempat tersebut. Di sini, Yugua enggan untuk melarikan diri. Hal tersebut karena luka parah yang dialaminya. Kematian dari sang wali kota dan jenderal Jepang mengakhiri film ini. Saran dan kritik sangat saya harapkan. Dan dari saya, wassalam. 放了我！